Hai, nama aku Kiara, dan hidupku hancur berantakan waktu sahabatku mati dan meninggalkanku video mengerikan. Waktu kecil aku nggak punya banyak teman, tapi aku selalu punya Sloan. Dia anak yang ramai, lucu, dan dia selalu menghidupkan suasana. Tapi waktu kami masuk SMA, dia mulai agak menjauh. Dia makin sering keluyuran, dan aku tetap berusaha untuk berteman sama dia. Jadi waktu dia mau bolos sekolah terus-terusan, aku ikut dia. Waktu kelas 11, kami bolos semua kelas fisika selama seminggu. Setiap hari kami pergi dan beli makanan, tapi Sloan jarang makan. Dia terlihat capek dan takut, tapi sebelum aku sempat tanya kenapa hal itu terjadi, orang tua kami tahu kalau kami sering bolos, lalu HP dan komputerku diambil. Beberapa hari ke depan adalah hari paling membosankan dalam hidupku. Dan ini lebih parah lagi karena Sloan gak masuk sekolah. Aku tanya semua orang apa mereka tahu dia kemana. Tapi gak ada yang tahu. Yang mau aku lakukan itu cuma chat dia dan tanya apa semua baik-baik saja. Aku takut orang tua dia pindahin dia ke sekolah lain. Lalu beritanya tersebar. Kepala sekolah mengumpulkan kami di satu ruangan dan bilang kalau polisi punya kecurigaan kalau Sloan sudah meninggal. Mobil dia ditemukan di tengah hutan dan ada barang-barang di dalam mobil yang membuat mereka ragu kalau dia masih hidup. Kepalaku berputar. Sahabat terdekatku di dunia sudah meninggal. Dia satu-satunya teman dalam hidupku dan seseorang melakukan ini ke dia. Aku nggak percaya. Waktu aku coba ngomong ke polisi untuk dapat informasi lebih, dia nggak mau jawab. Dia tanya apa ada orang yang mau menyakiti Sloan. Tapi aku nggak kepikiran siapapun, nggak ada yang benci Sloan. Aku pulang dengan sangat terpukul. Setelah ibuku tahu apa yang terjadi, ibu menghabiskan waktunya untuk menghiburku. Aku nggak tahu aku bisa nangis separah itu. Malam itu, ibu kembalikan semua barang elektronikku dan menyuruhku untuk menonton sesuatu supaya santai. Waktu aku nyalakan HP-ku, aku menangis lebih kencang lagi. Wallpapernya aku dan Sloan tersenyum. Aku nggak percaya dia sudah nggak ada. Setelah beberapa saat melihat wallpaperku, aku keringat dingin. Ada notifikasi dari Sloan. Jantung berdebar waktu aku putar pesannya. Itu dikirim di malam terakhir aku lihat dia. Yang ternyata adalah malam terakhir semua orang lihat dia. Itulah saatnya duniaku runtuh. Itu bukan video Sloan ngomong. Itu video bapaknya teriakin dia. Videonya bergerak di sekitar kamar dia selagi mereka berantem. Bapaknya berdiri di depan pintu, dan Sloan seperti sedang mengepak pakaiannya ke dalam koper. Di sepanjang video, bapaknya terus teriak dan Sloan menangis. Videonya hampir selesai dan aku dengar Sloan bilang, "Bapak bakal menyesal besok." Bagian terakhir video itu adalah wajah Sloan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Waktu videonya selesai, aku mulai keringat dingin. Bapak Sloan terdengar marah. Apa bapaknya yang melakukan hal mengerikan ini ke Sloan? Aku coba klik videonya untuk tonton sekali lagi. Tapi aku sadar kalau aku sudah melakukan kesalahan. Di aplikasi itu, aku cuma bisa lihat videonya sekali. Kenapa nggak aku rekam layarnya? Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku turun ke bawah dan langsung ke kantor polisi. Kalau aku cerita apa yang baru aku lihat, pasti mereka mau menginterogasi bapaknya Sloan. Tapi kagetnya, mereka malah ketawa waktu aku cerita apa yang terjadi. Bapaknya Sloan punya pekerjaan yang dihormati di masyarakat. Dan lagi mereka bilang dia punya alibi. Sambil menangis, aku bilang kalau mereka salah. Tapi mereka nggak mau dengar. Para polisi menyuruhku untuk percaya pada investigasi mereka. Tapi aku nggak ngerti gimana mereka mengharapkan aku untuk percaya sama mereka kalau mereka nggak mempertimbangkan semua bukti. Waktu aku pulang malam itu, aku mimpi buruk tentang Sloan. Semakin lama mimpi buruknya semakin parah. Dan sumpah, aku bisa dengar suara dari video itu terus-terusan. Pagi itu aku sadar aku harus cari bukti lebih banyak. Setelah dengar videonya, aku tahu Bapak Sloan bersalah. Bukannya ke sekolah, aku malah berdiri di depan rumah Sloan dan menunggu bapaknya pergi ke kantor. Waktu dia pergi, aku menyelinap masuk rumah.
Aku tahu itu bahaya dan aku bisa masuk penjara, tapi aku harus melakukan